warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Vlog Dakwah Remaja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Keisha Ira Putri dari MTS Muhammadiyah 1 Malang. Saya akan menyampaikan salah satu peran remaja dalam era digital di pemanfaatan media sosial. Saat ini, kita sebagai remaja dapat memanfaatkan sosial media sebagai batu loncatan untuk belajar sebanyak-banyaknya, seperti berdagang. Nah, teman-teman tahu tidak, ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau telah mempelajari cara berdagang dari pamannya. Baginda Nabi Muhammad belajar berdagang dengan tekun dan penuh kejujuran, sehingga saat usia 15 sampai 17 tahun, Nabi Muhammad telah memiliki uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar karena selama berdagang, Nabi Muhammad sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad juga tidak pernah membohongi pembeli. Nah, dari contoh sikap Nabi Muhammad dalam berdagang, di sisi lain, pada zaman sekarang ini, kita bisa membantu orang tua. Kita juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan sosial media agar menarik minat pembeli dengan cara membuka jualan online atau biasa disebut dengan all-shop atau online shopping. Nah, dengan berdagang, kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mampu membuka peluang kerja untuk orang lain. Ada dalilnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ada pula hadisnya, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Hadis riwayat Baihaqi. Banyak cara berdagang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara berdagang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, angkat. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang memberikan rezeki setiap manusia adalah Allah. Apabila hasilnya baik, maka beliau bersyukur. Jika hasilnya kurang memuaskan, maka ia bersabar dan terus berusaha. Yang kedua, bersikap jujur. Nabi Muhammad selalu berkata jujur akan kondisi barang dagangannya. Bila unta yang dijual bagus, beliau berkata bagus. Dan bila unta yang dijual memiliki cacat, beliau mengatakan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak memberikan janji berlebihan. Misalnya, berkata bahwa barang tidak akan rusak selama 1 tahun. Padahal bisa jadi sebelum 1 tahun barang tersebut sudah rusak. Yang keempat, bersikap ramah, santun, dan selalu tersenyum kepada pembeli. Yang kelima, tidak menjelek-jelekkan barang dagangan orang lain. Jika kita hendak berdagang, sebaiknya lakukan secara benar sesuai dengan syariat agama. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua pembeli membeli dagangan kita. Yang keenam, tidak melupakan ibadah. Ibadah merupakan kunci keberhasilan beliau dalam berdagang dan dalam hal apapun. Jadi, teman-teman jangan pernah malu berdagang yang sesuai dengan ajaran teladan Nabi Muhammad ya. Dan jangan lupa, jangan sampai waktu belajar kalian terganggu karena kewajiban utama kita yaitu belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.